Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi pelajar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel pembelajaran Pijoka. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas strategi penyerangan sepak bola menggunakan pola 4-4-2, di mana video pembelajaran ini adalah melanjutkan video materi sebelumnya, yaitu strategi dan taktik permainan bola besar kelas 12 SMA dan SMK sepak bola. Silakan kalian catat dan pahami penjelasan dari saya, dan mari kita mulai. Setiap tim yang memainkan sepak bola tentu memiliki strategi atau formasi tersendiri. Formasi tersebut bahkan bisa menjadi ciri khas sebuah klub maupun seorang pelatih. Formasi merupakan senjata yang digunakan oleh pelatih untuk menjalankan strategi dalam menghadapi tim lawan. Di era sepak bola sekarang, ada banyak macam-macam formasi dalam sepak bola. Salah satunya formasi 4-4-2. Formasi tersebut adalah salah satu yang paling umum yang kita kenal dan dikenal oleh banyak orang. Pada formasi 4-4-2, di sini menggunakan 4 pemain bertahan, 4 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Empat pemain bertahan diisi oleh 2 bek sayap, kiri dan kanan. Nah, di sini nomor 2 dan nomor 5 adalah bek kiri dan ini adalah kanan. Oke ya, bisa dipahami. Dan untuk pemain nomor 4 dan 3, pemain 4 dan pemain 3 ini disebut bek tengah. Adapun 2 penyerang ini, jangan penyerang dulu, kita ke ini. Pemain nomor 8, 7, 6, dan 9 ini adalah gelandang serang, yaitu posisi pemain tengah. Pada nomor 8 ini adalah gelandang serang kiri, dan pada nomor 9 adalah gelandang serang kanan. Lanjut, pada nomor 7 dan 6 ini adalah gelandang tengah. Nah, lalu 2 pemain ini adalah pemain penyerang. Biasanya di sini 1 striker murni atau striker cadangan atau second striker. Akan tetapi ada pula yang memasang 2 striker maupun 2 second striker. Dalam sepak bola, sistem permainan 4-4-2 lebih menekankan pada keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan. Nah, untuk pola penyerangan formasi 4-4-2 sendiri lebih terfokus pada serangan yang dilakukan oleh pemain samping, yaitu gelandang kanan dan kiri atau sayap. Nah, jadi serangan dengan formasi 4-4-2 ini lebih efektif dilakukan melalui sisi kanan dan sisi kiri lapangan. Jadi kunci dari formasi ini adalah di gelandang ini, nomor 8, pemain gelandang kiri dan kanan. Nomor 8 dan nomor 9.
Pemain berposisi tersebut bertugas untuk memberikan bola kepada striker yang siap menerima bola di depan. Lalu, dua gelandang di tengah dituntut untuk bisa menutupi kekosongan sisi lapangan. Nah, selain itu, untuk fullback, untuk ini, kiri dan kanan, back sayap tidak hanya bertugas menjaga lini pertahanan, ini lini pertahanan yang di sini, tetapi juga mereka dituntut untuk bisa membantu serangan dari sisi lapangan. Oke, kita bersihkan dulu supaya jelas. Sampai sini sudah paham ya, seharusnya ya. Nah, lalu kedua center back ini, pemain nomor 4 dan 3 boleh maju sampai yang paling jauh ke garis tengah lapangan. Jadi mereka boleh maju sampai sini saja pada saat terjadi serangan. Dengan maju hanya sampai di garis tengah, tim masih bisa berlindung pada aturan offside. Oke, jadi ini posisi semuanya sudah pada naik ya. Kita asumsikan bola sudah di atas ini. Dan ini sudah padanya naik. Nah. Oke. Jadi pemain back tengah atau center back tidak boleh lewat dari garis tengah ini, agar tim masih bisa berlindung pada aturan offside ketika terjadi serangan balik. Nah, adapun jika center back maju melebihi garis tengah, maju melebihi garis tengah ini, yang kedua pemain nomor 4 dan nomor 3 ini maju, entah itu dia nafsu ingin membantu penyerangan, tim menjadi tidak aman terhadap serangan balik lawan, karena pada saat itu tidak terkena aturan offside ketika bola masih berada di lapangan musuh sendiri. Nah, ketika terjadi serangan balik, dan ini anggap aja player nomor 5 ini sudah maju juga, dan ini juga maju. Nah, ketika terjadi serangan balik, serangan balik, ini tidak terjadi offside karena bola masih berada di wilayah player nomor 11 warna merah. Nah, disinilah letak bahayanya. Ketika bola sudah diterima oleh player nomor 11, otomatis pemain-pemain musuh yang lain juga akan ikut membantu menyerang. Nah, otomatis ini juga akan turun. Kalau sudah bola di sini, otomatis ini musuh akan maju semua. Dan ini keteteran semua. Pemain ini semua, ini pemain semua di sini keteteran. Karena bola sudah bebas nih, pemain nomor 11 ini boleh nomor 8 boleh menggantikan nomor 11 boleh maju ke sini. Bebas nih, posisi gawang pun terancam. Nah, maka dari itu ketika mendapatkan serangan balik, seharusnya center back, pemain biru, player 4 dan player 3 itu tidak boleh melewati garis tengah agar hal seperti ini tidak terjadi. Oke, kita bersihkan dulu. Kita atur kembali formasinya supaya enak. Nah, oke. Akan tetapi center back pada saat-saat tertentu boleh maju sampai ke depan gawang musuh. Nah, loh, kenapa Pak kok boleh? Sedangkan tadi aja melewati garis tengah
itu dilarang. Nah, ada saat-saat tertentu di mana pemain nomor 4 dan 3 ini boleh naik ke atas membantu penyerangan. Nah, di saat apa? Di saat tim mendapatkan sepak pojok. Nah, jadi pemain nomor 4 dan 3 boleh maju supaya menambah daya gedor penyerangan, boleh maju. Itu pun setelah setelah tendangan pojok dilepaskan, langsung dia buru-buru balik ke base campnya lagi. Jadi jangan sampai maju pemain 3 dan 4 maju karena saking nafsunya melihat bola lambung membantu teman. Pada saat umpan pojok berlangsung, pemain ini lupa akan tugasnya. Jadi sangat berbahaya juga untuk seorang kiper di belakang. Oke, kita rapikan dulu. Nah, pola 4-4-2 memang hanya memiliki 2 penyerang, yaitu di sini pemain 11 dan pemain 10. Namun tidak berarti bahwa tim dengan pola ini hanya menyerang dengan 2 orang. Nah, jadi dalam pola 4-4-2 ini bisa melakukan overlap. Nah, membantu tugas daripada penyerang, yaitu nomor punggung 11 dan nomor punggung 10. Ya boleh kok naik. Nah, boleh banget ini pada saat dibutuhkan mereka pemain sayap ini, gelandang sayap kanan dan kiri boleh naik. Nah, di sini sudah mendapatkan formasi 4 penyerang. Apakah ini bisa ditambah lagi penyerangnya? Tentu bisa. Di sini gelandang tengah boleh maju di antara penyerang nomor punggung 11 dan penyerang nomor punggung 10. Nah, begini. Jadi, dapatlah pola ini 5 penyerang di depan. Loh, Pak, ini kalau seperti ini daerah tengah kosong dong. Ya, tentu kosong. Tetapi di sini kita ingat kembali yang telah saya bicarakan di awal tadi. Player fullback atau back sayap ini boleh cover ke sini. Nah, dengan catatan pemain nomor 4 center back ini dan nomor 3 tidak boleh melewati garis tengah ini. Nah, bola ibaratnya di sini. Nah, ini back kiri dan kanan boleh maju ke posisi ini. Pemain nomor 2 dan 5 boleh maju ke sini untuk menutupi posisi dari pemain nomor 8 dan nomor 9 yang ditinggalkan untuk menjadikan pola dengan striker 5. Akan tetapi di sini tidak boleh, nomor 4 dan nomor 3 tidak boleh merangsek ke sini juga. Nah, ini sangat-sangat bahaya. Oke, sampai di sini kira-kira paham ya sudah ya untuk pola penyerangannya. Sekarang kita bersihkan dulu tactical boardnya supaya enak dilihat lagi. Oke. Kelemahan dalam pola 4-4-2 ini bagaimanapun juga ketika melepas crossing, umpan silang, karena tadi ada formasi 4-4-2 ini efektifnya dengan serangan dari sisi sayap
kiri dan kanan, maka umpan silanglah yang dipakai untuk mengalirkan bola ke striker ini. Nah, makanya itu dalam pola 4-4-2 bagaimanapun juga melepas crossing adalah bersifat 50-50, 50-50. Bisa berpeluang untuk mencetak gol, bisa juga bola dikuasai oleh musuh kembali. Maka dari itu barisan penyerang ini harus betul-betul harus menang berduel dengan barisan pertahanan lawan. Karena sifatnya demikian, ketika sebuah crossing hendak dilepaskan, barisan pemain yang akan menyambut bola crossing, anggap aja seperti ini ya. Barisan pemain yang akan menyambut bola crossing haruslah betul-betul siap. Nah, ini striker dibantu oleh gelandang tengah, ini harus betul-betul siap untuk menerima umpan dari gelandang sayap kiri. Nah, di samping itu para pemain penyambut bola umpan silang ini pun harus betul-betul berkualitas, handal dalam memenangkan bola-bola crossing. Nah, seperti bola-bola crossing itu cocoknya di sudul atau di menang-menang duel lah. Intinya jangan sampai bola crossing yang dialirkan oleh pemain sayap tadi menjadi sia-sia karena dikuasai oleh musuh. Nah, jadi apabila pemain tidak bisa menguasai bola umpan crossing, maka akan terkesan membuang-buang bola. Kenapa saya bilang membuang-buang bola? Karena ketika bola belum di-cross, di sini bola itu sepenuhnya masih penguasaan oleh tim biru ini. Jadi dengan pemain 8 ini melepaskan umpan crossing, maka dengan itu penguasaan bola dan peluang bola berubah menjadi 50-50%. Entah itu bisa dijadikan gol atau dikuasai oleh musuh kembali untuk dijadikan serangan balik. Nah, istilahnya bisa menjadi milik kita atau bisa menjadi milik lawan bolanya. Oke, sampai di sini kalian seharusnya sudah paham mengenai mekanisme pola penyerangan dengan menggunakan formasi 4-4-2. Nah, untuk tugasnya silakan kalian catat penjelasan dari saya di video ini. Lalu, silakan kalian cari tahu mengapa pada saat terjadi serangan balik, posisi bek tengah tidak boleh berada di wilayah lapangan musuh. Nah, gampang kan tugasnya? Jadi, saya ulangi lagi. Untuk tugasnya, silakan kalian catat penjelasan dari saya di video ini. Dan silakan kalian cari tahu mengapa pada saat terjadi serangan balik, posisi bek tengah tidak boleh berada di wilayah lapangan musuh. Di video tadi sudah saya jelaskan. Silahkan pasang telinga baik-baik, dengarkan baik-baik, dan catat dengan baik-baik. Oke, sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk penilaian materi kali ini akan saya masukkan ke nilai keterampilan ya, khususnya untuk kelas 12 nih. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.